Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Aditya Prabowo. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban modul blockchain saya. Nah, di sini ada tugas blockchain for business. Disuruh mengerjakan modul dari week 1 sampai week 14. Jadi di week pertama itu ada 3 soal. Yang pertama itu kayak soal pertama itu apa tiga komponen fundamental dari blockchain. Yang pertama, the block is the block itu berisi kumpulan data atau transaksi. Pertama dengan timestamp, penanda waktu dan hash dari blok sebelumnya. Di sini ada nodes dan node itu komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan blockchain. Setiap node menyampaikan salinan lengkap dari seluruh ladder blockchain dan berpartisipasi dalam proses verifikasi transaksi. Yang ketiga ada consensus mentions. Ini itu aturan atau algoritma yang memastikan semua node sepakat terhadap status terbaru. Nah, soal kedua itu bagaimana fungsi khas kriptografi menjaga keamanan blockchain. Di sini ada fungsi kriptografi hash itu mengubah data menjadi serangkaian karakter unik dengan panjang tetap. Nah, soal ketiga itu ada jelaskan konsep immutability dan mengapa itu merupakan fitur penting dari blockchain. Karena immutability itu tidak perubahan. Berarti data yang sudah dimasukkan ke dalam blockchain tidak dapat diubah atau dihapus. Di sini ada modul kedua. Soalnya itu what is primary difference is access and control between a public and private blockchain. Perbedaan antara public blockchain dan private blockchain terletak pada akses dan kontrol jaringan. Yang pertama itu ada public blockchain, yang kedua itu ada private blockchain. Intinya itu publik akses bebas dan terkontrol terdesentralisasi. Kalau private itu akses terbatas plus kontrolnya tersentralisasi. Yang kedua itu soalnya profit and example of a business use case that will benefit from consortium blockchain. Use case yang cocok untuk consortium blockchain adalah supply chain antar perusahaan. Contohnya konsorium perusahaan logistik dan manufaktur. Soal ketiga, discuss the trade-offs between decentralization and scalability in different blockchain types. Ada public blockchain. Yang pertama itu ada public blockchain. Kelebihannya itu sangat terdesentralisasi. Kekurangannya scalability rendah. Yang ketiga itu trade-off semakin tinggi desentralisasi. Terus yang kedua itu ada private blockchain. Kelebihannya sangat cepat dan scalable. Kurangannya desentralisasi rendah. Yang ketiga ada trade-off, meningkatkan stabilitas dengan mengorbankan desentralisasi. Terus ada konsorsium blockchain. Kelebihannya keseimbangan antara keamanan, kekurangannya tetap memperkuatkan kepercayaan antar organisasi. Yang ketiga ada trade-off, desentralisasi moderat dengan performa lebih baik daripada public blockchain. Modul ketiga, example what smart contract is and how it function. Oh, yang ketiga itu ada nih gimana kali? Yang ketiga itu ada example what smart contract is, how it function. Smart contract adalah program komputer yang dijalankan di atas blockchain dan akan dieksekusi secara otomatis ketika kondisi yang tertentu di dalam kode terpenuhi. Cara kerjanya,
Smart contract terus dengan bahasa seperti Solidity. Yang kedua, kontrak deploy ke blockchain, misalnya Ethereum. Yang ketiga, kontrak berada di alamat tertentu dan dapat dipanggil pengguna. Yang keempat, ketika fungsi dipanggil, seluruh node di jaringan mengeksekusi logika yang sama. Terus, there's a reliable work business process that call be automated with a smart contract. Salah satu contohnya nyatanya adalah otomatisasi pembayaran dan dalam supply chain. Kasus perusahaan memesan barang dari supplier. Ketika barang tiba di gudang dan diverifikasi oleh sensor IoT dan petugas, smart contract akan satu memeriksa apakah barang sudah diterima. Yang kedua, memverifikasi semua syarat sudah terpenuhi. Yang ketiga, secara otomatis mengirim pembayaran ke supplier tanpa harus menunggu proses manual. Manfaat mengurangi pengendalian pembayaran. Yang kedua, ada menghilangkan perantara atau proses birokrasi. Yang kedua, ada mentransparansi alur transaksi. Yang terakhir, ada mengurangi risiko penipuan. Contohnya, klaim asuransi otomatis, royalti musik otomatis, escrow e-commerce otomatis, dan penyewaan seperti dengan kunci digital berbasis blockchain. Yang ketiga, what the potential risks of vulnerabilities associated with smart contract. Walaupun efektif dan transparan, smart contract memiliki beberapa risiko. Yang pertama, bug atau kesalahan kode. Yang kedua ada serangan keamanan. Yang ketiga ada ketergantungan pada data eksternal. Yang keempat ada ketidakjelasan hukum dan regulasi. Yang terakhir ada kesalahan pengguna. Kode 4, example what a smart contract is and how its function. Smart contract adalah kontak digital yang dapat mengeksekusi dirinya sendiri berdasarkan aturan atau kondisi yang telah ditulis dalam bentuk kode program. Fungsinya itu menyimpan aturan logik perjanjian, memverifikasi kode transaksi, mengeksekusi tindakan otomatis. Terus karena berjalan di dalam blockchain, smart contract bersifat immutable, transparan, dan contactless. Yang soal kedua, describe a real world business process that could be automated with smart contract. Salah satu contohnya adalah proses pembayaran otomatis dalam asuransi perjalanan. Misalnya, penumpang membeli asuransi pesawat yang memberikan kompensasi jika keterlambatan. Kita menerima direct oleh koreksi karena percaya. Jika pesawat terlambat lebih dari 2 jam, smart contract otomatis mengidentifikasi nomor polis, informasi kondisi keterlambatan. Eh, Terus yang ketiga, what are the potential risks or vulnerability associated with smart contract? Smart contract memiliki beberapa risiko, antara lain bug atau kesalahan logika kode, keamanan yang tidak ditingkatkan, serangan eksternal, tergantungan pada resell ataupun tidak hukum. Soal modul kelima, how can blockchain help solve the problem? Goods. Blockchain dapat membantu mengatasi masalah palsu dengan menyediakan rekam jejak ada titik dan tidak dapat diubah. Setiap tahap produksi dicatat blockchain, misalnya asal bahan baku, tanggal produksi, pihak yang memproses. Karena data ini immutable, transparan, ter- Ini gue. bukan punya Bang Adam. Example, the contract track and trace. Pada blockchain, setiap perpindahan produk dicatat sebagai transaksi, setiap aktor di supply chain menambahkan data ke leader, semua catatan tersimpan secara kronologis dan tidak dapat diubah. Dengan demikian, perusahaan dapat melihat si barang secara real time. Konsumen dapat memverifikasi keaslian produk, auditor dapat melakukan pengecekan tanpa manipulasi. Yang ketiga, what are the key stakeholder in supply chain and how does blockchain impact at ada satu produsen manufacturer, ada kedua supplier, yang ketiga ada distributor, yang keempat ada retail, yang keempat ada konsumen, yang kelima ada regulator pemerintah. Yang modul 6 soalnya what are the key future of hidden fabric and best in stable for business. Hidden pabrik memiliki sumber itu yang menjadikan sangat cocok untuk kebutuhan perusahaan. Satu, permission network, modular architecture, private channel, high performance dan scalability. Yang kelima, support for
China, China code in multiple language. Yang keenam ada enterprise data security. Soal kedua itu describe the continuous maintenance used in platform like Corda. Chart 3 Corda tidak menggunakan konsensus global seperti blockchain public. Alternatifnya transaction level konsensus. Yang soal ketiga, what workload solve combining order bisa kembangkan berikut privasi requirement. Apakah data perlu dibatasi? Jika ya, gunakan perumusan blockchain seperti public atau Corda. Yang kedua itu introduksi with use case. Corda, public. Yang ketiga, proses utility. Yang keempat, smart contract language. Yang kelima, ecosystem dan community support. Yang keenam, integration with existing system. Yang tujuh, ada governance model. Untuk ketujuh, why is this regulatory model more success than case one? This desentralisasi lebih aman daripada model karena jika ada single point, yang kedua kenali penuh, yang ketiga minimalkan data explorance, yang keempat ada cryptography security. Soal kedua, how blockchain help prevent data breaches. Blockchain membantu mencegah pelanggaran data dengan cara immutable ledger, distributed storage control, and control zero trust security. Yang kelima, audibility. Soal ketiga, salah satu aplikasi bisnis yang dapat direvolusi oleh blockchain adalah digital identity untuk layanan kesehatan. Contohnya pasien memiliki dompet identitas digital sendiri. Mereka medis, ketika pasien di rumah sakit, mereka tinggal memberikan akses melalui kunci privat. Terus manfaatnya mengurangi kebocoran data medis, mempercepat administrasi. Modul 8, jawabannya itu IoT menghadapi berbagai tantangan besar dan blockchain dapat membantu mengatasi terutama security vulnerabilities, yang dua data identity issues, yang ketiga scalability, yang keempat lack of trust between, yang kelima single point. Jawaban nomor dua, blockchain memungkinkan komunikasi aman antara perangkat IoT melalui disability dan aplikasi manajemen, accelerated segment transaction, smart contract, yang keempat immutable logs, yang kelima consensus mechanism. Yang ketiga, jawaban ketiga, automatic supply chain which payment. Cara kerjanya perangkat IoT pada truk logistik mengenai suhu. Kita akan blockchain verifikasi. Yang ketiga, smart contract otomatis menjalankan pembayaran antar mesin. Manfaat bisnis transparansi penuh untuk seluruh perjalanan barang. Yang kedua itu ada ditanya otomatis tanpa dokumen manual, pembayaran cepat dan tanpa perantara mengurangi biaya operasional. Yang kesembilan, jawabannya nomor satu, blockchain terlama adalah konsep yang menyatakan bahwa blockchain sulit mengimplementasikan tiga hal sekaligus. Pertama, decentralization, security, dan scalability. Dan nomor dua, menentukan yurisdiksi untuk jaringan blockchain sangat menantang karena tersebar di banyak negara, tidak ada satu entitas yang mengontrol jaringan, semua dapat dijalankan lintas batas secara otomatis. Yang keempat, perbedaan regulasi antar negara. Yang ketiga, how it make governance blockchain for business service and that regulation wall beneath digital identitasi dan properti regulasi. Blockchain modul 10 jawabannya itu nomor satu, teknisi dari identifikasi aset fisik yang akan dipresentasikan secara digital. Yang kedua itu bagian user terkomunikasi, meningkatkan efisien dan menurunkan biaya karena proses pemilikan dan transfer dikelola otomatis melalui smart contract. Jawaban nomor 11,
How can blockchain improve the interoperability of ethical data? Blockchain menyediakan ledger distribusi. Terus soal nomor dua, what are the privacy implementation of putting balance data on a blockchain? Ini ternyata pensiun langsung di blockchain berisiko karena sifatnya tidak dapat dihapus. Modul 12, soal pertama describe a platform bisnis model. Salah satu modelnya adalah transaksi marketplace di mana transaksi dilakukan langsung antara pengguna tanpa perantara. What is nomor dua? What is a DAO and how does governance different from company? DAO atau desentralisasi autonomous organization adalah organisasi yang beroperasi melalui smart contract di blockchain. Yang ketiga, analisis the value proposition of specific startup. Nomor 13. How can blockchain change the way we verifikasi a person qualification of professional qualification? Blockchain memungkinkan universitas, lembaga, sertifikasi, perusahaan mencatat kredensial secara mutable. Nomor dua, propose solution improve the economy using blockchain. Yang ketiga, what is the potential in blockchain traditional implement? Nomor 14, summarize the most surprising or significant lesson you have learned from this course. Pelajaran paling signifikan adalah bahwa blockchain bukan sekedar teknologi untuk cryptocurrency. Soal nomor dua jawabannya, pada awalnya blockchain tampak seperti solusi teknis terbatas. Nomor tiga, identifikasi business problem of for hack blockchain solution for it. Masalahnya kesulitan men-trace keaslian sertifikasi halal pada pasok kanan. Nah, di sini ada juga disuruh bikin jurnal dengan judul Desentralisasi Voting System for Modern Governance. Di sini udah ada abstraknya, udah ada introduction-nya, udah ada literatur review, udah ada metodenya, udah ada tabelnya juga. Tugasnya udah belum ya, selesai. Udah ada tabelnya juga, udah ada reset, udah dari gambar, udah ada conclusion, tinggal referensinya aja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai sudah bro, kayak gitu.